wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sidang salat Isya dan tarawih Masjid Jami As-Salam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan keberkahan buat kita semua. Mobil khusus pengurus DKM Masjid Jami As-Salam beserta staf dan jajarannya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih, dan merupakan malam yang ke-16 insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat junjungan kita penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sidang salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syair dalam sebuah qasidah, tapi bukan qasidah yang dinyanyi ibu-ibu, bukan ya. Ini makalahnya ulama dalam sebuah qasidah. Disebut di sana, fika yanshab kullu insan littilawati wal qiyam wa yusaffat kullu syaitan wa yukabbar min mahani. Fika yanshab kullu insan, padamu Ramadan, padamu wahai Ramadan, bangkitkan semangat untuk manusia, littilawati wal qiyam, untuk menambah bacaan Al-Qur'annya dan tegak berkesungguhan di malam harinya. Di sebuah qasidah. Kenapa kalimat ini keluar? Karena ada satu pertanyaan yang mendasar. Kenapa di saat bulan suci Ramadan ada bahasa wayuhsidat syaitan, ya, bahwa syaitan-syaitan itu terikat, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak wasufidat syayatin, artinya syaitan tidak terbelenggu. Masih ada orang yang gak puasa terang-terangan, masih ada orang yang berbohong, masih ada orang yang riba, masih ada orang yang tajasus mencari kesalahan orang lain, masih ada orang yang buruk sangka kepada saudaranya sendiri. Kenapa demikian? Sehingga Ramadan tidak membungkus keinginan kita bahwa kita ingin membelenggu syaitan itu, karena kita tidak pernah membaca Al-Quran satu. Ya, maka disebut fika yanshab kullu insan, padamu wahai Ramadan, berikan semangat kepada manusia, littilawati wal qiyam, untuk menambah bacaan Al-Qurannya dan tegak berkesungguhan di malam harinya. Kalau kita bisa membaca Al-Quran secara rutin kita, lalu bisa berdiri tegak berkesungguhan di malam harinya dalam rangka ibadah kepada Allah, kita tundukkan diri kita, kepala kita sujudkan, ya, kita mohon kepada Allah dengan zikir-zikir kita, baru di situ bisa membelenggu syaitan itu. Wa yusaffat kullu syaitan, syaitan akan terbelenggu. Wa yukabbar min mahani, dan akan meluluh lantakkan, menghancurkan kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita. Ego kita hancur gitu dengan membaca Al-Quran dan juga dengan tegak berkesungguhan di malam hari dalam rangka ibadah kepada Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah turunkan Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran, bahwa di situ kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya membaca, tidak hanya menerjemahkan, tetapi memahami
yang ada di dalam Al-Quran, dan semuanya perlu dipelajari. Tidak ada orang secara instan dia bisa memahami Al-Quran tanpa belajar. Kalau dia tidak menempuh pembelajaran yang baik dan benar, ketika menerjemahkan, memahami sebuah makna Al-Quran itu, maka akan terjadi kesalahan dalam makna Al-Quran itu. Oleh karena itu sekarang itu banyak orang yang salah kaprah dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar, tidak memiliki sanad guru yang baik, belajar secara tekstual. Orang sekarang kan ada apa? Al-Quran sudah ada terjemahan. Kalau kita memahami Al-Quran sekarang mudah. Sekarang sudah ada Al-Quran terjemahan. Saya baca Al-Quran, saya baca dan lihat terjemahan itu, selalu saya tafsirkan sesuai apa yang saya pahami. Nggak bisa begitu. Maka kesalahan itu. Lalu kenapa sekarang ada orang yang sering membandingkan antara hukum Allah dengan hukum manusia? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang lebih bahaya. Ketika hukum Al-Quran itu dikalahkan oleh hukum manusia, yang sekarang disebut hak asasi manusia, lalu hukum Al-Quran, hukum syariah itu dikalahkan, ini bencana berarti. Bencana bahwa mereka tidak paham Al-Quran. Kalau mereka paham Al-Quran, mereka akan lebih memegang teguh kepada Al-Quran dan segala apa yang ada di dalamnya, termasuk hukum-hukumnya. Oleh karena itu disebut di sana unzila fihil Quran hudan linnas, dia sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Bayyinah itu penjelasan, ya, penjelasan keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Dari mana kita bisa dapat? Dari ulama-ulama. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, kita nggak bisa bertanya kepada Rasulullah. Kita jangankan Rasulullah, kepada sahabat saja kita nggak bisa bertanya. Kepada tabi'in kita nggak bisa bertanya. Yang kita bisa bertanya adalah kepada ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang ada pada saat ini.